Halo, perkenalkan nama saya Todo Bernardo Sinaga. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam Menjalankan Kegiatan Pembelajaran di saat Pandemi COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, secara resmi Indonesia telah mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Hal tersebut tentunya membuat pemerintah untuk mempersiapkan dirinya dalam mengatasi hal ini, yaitu seperti karantina wilayah dan memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan diterapkannya PSBB ataupun karantina wilayah, tentunya memiliki dampak yang besar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang ditutup akibat hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah mengambil langkah yang sangat baik, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara jauh atau yang biasa kita dengar sebagai pembelajaran secara daring. Nah, maka dari itu, pengajar harus merombak lagi sistem pembelajaran yang awal tatap muka menjadi jarak jauh. Dengan demikian, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, serta ilmu pengetahuan akan teknologi menjadi peranan penting. Kondisi ini mengharuskan semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan bawah, menengah, atas, ataupun masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, bahkan sampai kota-kota, mewajibkan menggunakan alat komunikasi seperti smartphone ataupun laptop dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Hal tersebut menjadi masalah besar, karena tidak semua peserta didik ataupun pengajar dapat menyesuaikannya, di mana masih terdapat banyak daerah-daerah pedalaman mungkin sangat sulit untuk mengenal teknologi atau bahkan belum sama sekali mengenalnya. Ada pun masalah lain seperti tidak semua daerah memiliki kondisi jaringan internet yang memadai atau bahkan ada beberapa daerah yang belum terhubung sama sekali. Nah, seperti yang kita tahu nih, peserta didik memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Hal tersebut tentunya harus sangat didukung oleh tenaga pendidik. Tapi realitanya adalah tenaga pendidik memang sangat kurang dalam bidang iptek, apalagi yang tua-tua. Nah, jadi bagaimana cara menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini? Dalam karya ilmiah ini, teori yang digunakan adalah teori pendidikan teknologi yang dikemukakan oleh Sukmadinata, yaitu pendidikan teknologi itu menjelaskan tentang pendidikan yang telah dipilih, kemudian disusun dalam bentuk program atau desain pengajaran yang baru dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada untuk menyesuaikan kondisi zaman yang terus maju dan maju. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Mungkin secara sistematis itu pertama, Indonesia mengalami pandemi COVID dan terpaksa adanya transformasi sistem pembelajaran karena diberlakukannya PSBB. Yang awalnya kita belajar secara tatap muka, sekarang berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring, yang biasanya itu menggunakan aplikasi-aplikasi video conference. Lalu yang kedua, setelah kita diberlakukannya PSBB dan kita menghadapi pembelajaran secara daring, ada juga yang tak kalah penting itu, yaitu pentingnya teknologi informasi dan komunikasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, akibat dari pandemi ini mengharuskan semua aktivitas itu dilakukan di rumah saja. Ya, tentunya teknologi informasi dan komunikasi serta ilmu pengetahuan teknologi menjadi peranan yang sangat penting. Hal ini tentu saja bertentangan karena tidak semua masyarakat mempunyai alat ataupun media tersebut. Bahkan ada loh beberapa daerah yang memang tidak bisa menerima akan kehadiran teknologi. Salah satu contohnya adalah teknologi smartphone. Nah, ada data, mungkin bisa lihat di sini, ada data yang menampilkan bahwa di Indonesia hanya ada 70% pengguna smartphone dari populasi yang ada. Dengan kata lain, masih tersisa 30% populasi di Indonesia yang belum memiliki smartphone. Hal tersebut mungkin bisa dapat ditarik kesimpulannya bahwa mungkin 30% orang itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini. Masyarakat yang memiliki smartphone juga belum tentu dapat mengikuti sistem pembelajaran ini dengan baik ataupun efektif. Karena tidak semua dari mereka yang mempunyai smartphone yang mungkin memadai. Ada yang mempunyainya hanya keluaran-keluaran lama yang dapat menimbulkan masalah seperti baterai cepat habis, performa smartphone yang tidak memadai, dan sebagainya. Pengguna teknologi secara daring juga membutuhkan yang namanya jaringan sinyal ataupun koneksi internet. Sebaik apapun media pembelajaran, namun tanpa didukung adanya jaringan internet, dampaknya tentu sangat kurang optimal. Sedangkan di negara Indonesia masih terdapat beberapa wilayah yang belum tertanam jaringan internet. Lalu setelah kita sebut semua permasalahannya, mulai dari tidak punya smartphone ataupun medianya, terus jaringan sinyalnya, ternyata ada bagian yang lebih penting,
yaitu adalah ilmu pengetahuan akan teknologi. Karena apabila tidak menguasai itu, maka tidak berjalan dengan baik. Buat apa kita punya teknologi, tapi kita tidak cakap dalam memakainya atau menggunakannya. Seperti halnya nih pada sistem pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan pengajar dan peserta didik menggunakan teknologi, sehingga mereka harus sangat bisa menyesuaikannya. Seperti belajar online yang menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Skype, Microsoft Teams, dan sebagainya. Kenyataannya, tidak semua bisa menyesuaikan kondisi tersebut. Peserta didik masih bisa menyesuaikannya karena mereka hidup di zaman teknologi. Hal ini tentu sangat berbeda bagi generasi pengajar yang mungkin kurang mahir karena mereka hidup di zaman yang sudah lama atau belum adanya teknologi, sehingga bisa dikatakan pengajar buta akan teknologi. Setelah kita tahu dalam sistem pembelajaran jarak jauh ini atau secara daring, masalah itu beragam, mulai dari jaringan internet bahkan sampai biayanya. Buta terhadap teknologi dapat dikatakan menjadi faktor yang paling besar dalam penghambat sistem pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dengan demikian sangat diperlukan yang namanya pembelajaran tentang teknologi secara rata dan menyeluruh kepada setiap daerah di Indonesia, agar tidak terjadinya ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi karya ilmiah saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.